Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah mau hadir di konseling pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nizar Rufial Azhar. Di sini saya sebagai konselor yang akan memimpin jalannya sesi konseling pada pagi hari ini. Jadi nanti teman-teman bersama saya dan juga bersama teman-teman yang lain akan melakukan sesi konseling selama 30 menit kalau enggak. Sebelum Baik. Lalu gimana? Teman-teman udah nyaman duduknya? Sudah ya? gimana Kak? Baik. Oke, dari mana semua ini tadi? Saya dari kos ini. Dari Saya habis kelas ya. habis kelas. Habis kelas juga. Sama saya juga Ya. habis kelas. Gak ada yang sekelas ini? Oh, belum kenal. Kebetulan saya sama ini satu jurusan tapi beda kelas. Hanya kenal saja. Sekedar tahu aja. Iya, sekedar tahu. Ya, mungkin karena belum kenal satu sama lain bisa perkenalan terlebih dahulu ya, satu persatu mungkin dari masnya terlebih. Mungkin perkenalkan saya Muhammad Abdul Rahman. Saya asal kota Ya, boleh. asal kota Kediri. Umur 17 tahun. Terus apa lagi Pak? Kelas berapa? Saya jurusan BK Jurusan BK. angkatan 2000. Oke, berarti dengan Mas Taufik ya? Iya. Baik. Lalu Masnya? Saya jurusan BPKT Keseling. Nama saya Muhammad Faisal Asar. Biasa dipanggil angkatan saya 2022. Sama berarti, sama-sama BK angkatan 22. Sama. Beda kelas ya. Beda kelas aja. Kalau perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki, biasa dipanggil Zaki. Asal saya dari Lamongan. Jurusan saya sendiri mahasiswa BPK angkatan 2022. Angkatan 22 juga. Kenalkan Bapak, teman-teman semuanya, nama saya Rida Nurmilati, biasa dipanggil Mila. Saya juga sama mahasiswa BK angkatan 22. Cuma mungkin saya beda kelas sama mereka. Berarti sama-sama BK angkatan 22 cuma beda kelas semua. Iya, beda kelas. Oke, nah itu karena sudah kenal satu sama lain, mungkin kita bisa speaking dulu ya biar cair aja suasananya. Boleh, Bapak. Oke, mungkin bisa diperhatikan dulu ya yang saya lakukan. Jadi nanti kalau saya bilang mata, kita tutup mata. Seperti ini. Nanti kalau kita bilang sikut, kita pegang sini. Kalau saya mau sakit, kita pegang perut. Sorry, kalau pegang mata tadi, kalau saya ngomong sekap, kita pegang mata. Sekap mata, sikut, sakit. Bisa dipahami ya? Iya, Bapak. Oke, baik. Bisa kita mulai? Saya Sekap, sikut, sekap, sikut, sakit, sekap, sikut, sakit. Oke, mungkin sudah cukup ya karena mungkin sudah sedikit cair di suasananya gitu ya. seru. Oke, mungkin kita bisa masuk ke sesi konselingnya. Jadi teman-teman udah pada pernah ikut konseling apa belum? Aku pernah sih. Saya belum, Pak. Iya. Kalau saya sendiri untuk konseling individu sudah pernah. Secara berkelompok ini saya belum pernah sama sekali. Kalau saya individu sudah pernah, Bapak, tapi ini pertama kali yang masuk di kelompok. Oke, berarti sudah beberapa sudah pernah mengikuti konseling secara real ya, bukan praktikum di kelas ya. Betul, mungkin teman-teman juga udah tahu ya aturan-aturan dari bimbingan dan dari sesi konseling sendiri, tapi pada hari ini masih saya jelaskan kembali di mana yang perlu kita ingat, kita di sini akan menjaga kerahasiaan antara satu sama lain, di mana nanti ya apa yang kita ceritakan jangan sampai keluar dari sesi konseling pada pagi hari ini. Sebetulnya. Lalu teman-teman jangan takut untuk bercerita, teman-teman bisa bercerita seterbuka mungkin pada saya dan kepada teman-teman yang lain, supaya nanti kita bisa menemukan solusi yang tepat nih buat permasalahan yang sedang terjadi. Lalu kalau sesi konselingnya kita mulai
kita laksanakan selama 30 menit cukup seperti yang sudah saya bicarakan di awal tadi. Cukup sih. Baik, mungkin karena aturan-aturannya juga sudah saya berikan pada teman-teman, mungkin bisa dimulai dari Mas Taufik dulu. Gimana? Apa sih yang lagi dirasakan masalahnya pada saat ini? Yang saya rasakan apa? Akhirnya itu saya tuh kayak keteteran. Keteteran. Nah, keteteran karena saya itu kan banyak tugas-tugas juga. Nah, Terus tapi saya itu ngerjainnya tuh makin deadline gitu. Terus saya juga ada kegiatan lain, sibuk yang lain juga. Jadi saya cenderung untuk mengulur waktu mengerjakan. Habis itu saya ulur. Kalau mas kan numpuk apa ya tugasnya? Nah pas numpuk itu saya ngerjain sekaligus, jadi ya itu kayak saya Mas Taufik merasa keteteran dengan tugas-tugas yang seringkali Mas Taufik menunda-nunda mengerjakannya sehingga menumpuk dan harus mengerjakan sekaligus gitu ya. Mungkin kita masuk ke masalah dari teman-teman terlebih dahulu yang lainnya gitu ya. Ini dari Mas Iqbal. Kalau masalah saya itu kurang lebih sama kayak yang Mas Taufik alami. Saya alami itu ya, saya itu sering mengolor tugas. Nah itu saya menganggap itu mepet deadline itu saya bingung. Kan tugas semakin menumpuk, hanya saya tunda-tunda terus, akhirnya tambah menumpuk itu mepet deadline tambah Pak, saya tambah biru soalnya nggak fokus gitu. Oke, berarti Mas Iqbal juga kurang lebih sama ya kayak Mas Taufik, menunda-nunda mengerjakan tugas juga sehingga pas mepet deadline itu Mas Iqbal baru merasakan paniknya gitu ya. Iya. Mungkin kita bisa masuk ke Mas Zaki. Apa sih yang Mas Zaki rasakan beberapa minggu ini mungkin atau Untuk permasalahan yang saya alami saat ini ya, mungkin sejalan dengan permasalahan yang dialami oleh teman-teman kita semua seperti Mas Taufik dan Mas Iqbal ya. Juga ini merupakan permasalahan yang menjadi tujuan saya untuk datang ke sini sih Mas. Oh, Pak. Ya itu tadi mungkin terkait tugas-tugas saya dalam perkuliahan. Mungkin dalam pekan-pekan ini kan pekan-pekan yang akan menghadapi ujian akhir semester ya, menjadikan saya ini merasa kebanyakan dalam tugas-tugas kuliah yang menjadikan saya ini agak sedikit merasa terbebani dalam mengerjakan tersebut. Dan juga saya ini mungkin terdapat sedikit faktor dalam diri saya yang agak sedikit menunda-nunda pekerjaan sehingga merasa kebanyakan tugas terus tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar dan saya kayak selebihnya mengulur waktu itu saja. Oke, berarti yang Mas Zaki rasakan itu merasa terbebani gitu ya dengan tugas-tugas yang diberikan saat perkuliahan. Namun Mas Zaki malah mengulur tugas nih yang harusnya Mas Zaki harus kerjakan dan harus selesaikan secepat mungkin. Baik, terima kasih Mas Zaki. Mungkin kita masuk ke yang terakhir dari Mbak Sila, bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya kurang lebih sama ya Pak, cuma saya ketambahan kegiatan juga selain kuliah saya juga ada organisasi. Nah tugas kuliah sama organisasi kan juga banyak ya, kuliah yang semester 5 saat itu tuh bukan hanya praktikum tapi juga ada praktikum turun ke lapangan juga lalu membuat juga Pak. Jadi banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, terus deadline itu kurang lebih itu kayak seminggu 2 minggu, tapi sebenarnya tuh kayak masih ada jarak gitu loh Pak. Cuma karena saya melihat jaraknya masih lama gitu, jadi diundur-undur gitu. Nah terus ketambahan juga kegiatan organisasi Pak. Jadi kayak ya saya kegiatan organisasi pun kalau masih deadline masih lama pun juga saya undur-undur gitu Pak. Jadi kayak ketika sudah secara bersamaan barengan harus selesaikan keteteran semua gitu. Jadi sama. Oke, baik. Berarti sama kayak yang lain juga ya. Cuma Mbak Mila sendiri ketambahan di organisasi tadi ya yang membuat tugas-tugas Mbak Mila ini menjadi double gitu ya. Dan dari hal tersebut Mbak Mila malah mengulur-ulur waktu untuk mengerjakan. Oke, baik teman-teman. Berarti masalah yang kita bahas pada pagi hari ini merupakan masalahnya juga dari teman seragam gitu ya, mengenai teman-teman yang selalu mengulur-ulur saat mengerjakan tugas gitu ya, dan membuat teman-teman keteteran sendiri di saat mengerjakan tugas. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau dibahas terlebih dahulu masalahnya dari siapa dulu?
Mas Taufik. Taufik. Oke, boleh. Setuju semua ya Mas Taufik ya? Setuju. Bagaimana Mas Taufik? Apakah bersedia nikah? Bersedia. Baik. Baik, karena Mas Taufik juga bersedia dan teman-teman juga setuju semua, mungkin Mas Taufik bisa menceritakan lebih detail bagaimana sih masalah-masalah yang sedang Mas Taufik rasakan. Oke. Ya akhir-akhir ini enggak. Akhir-akhir ini itu kan juga mau apa katakan sama Iqbal tadi kan juga Iqbal ini Zaki. Ya. Sama Zaki ini kan juga mau UAS juga. Terus juga ada matkul khusus itu loh Pak yang buat apa seminar usaha skripsi itu loh. Nah, jadi kan itu kan pas saya fokus ke situ yang tugas yang lain tuh saya abaikan kayak saya tunda-tunda kayak gitu. Jadi pas saya ngerjain itu ya pengeteran otomatis kan. Nah, tapi ya tetap saya kerjakan, tapi ya itu akibat dari itu saya capek sendiri, saya bingung sendiri juga. Kadang kan kalau mereka deadline terus pekerjaan masih banyak kan kayak deg-degan sampai keringet dingin kayak gitu. Itu sih terus apa lagi Pak? Sudah mungkin Apa? mungkin ada yang mau ceritakan ke Mas Taufik? Ya itu aja sih. Oke, berarti Mas Taufik merasa keteteran gitu ya. Sebenarnya di matkul lain juga banyak tugas juga, cuma Mas Taufik lebih fokus ke tugas sus tadi, sehingga tugas-tugas yang lain ketinggalan dan nggak bisa dikerjain gitu ya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Mas Taufik? Mau tanya dari kan tugas-tugasnya banyak yang kuliah, walaupun juga pasti mengalami yang sama. Tapi kalau dari Mas Taufik itu kenapa kok molor mengerjakan tugasnya itu? Apa karena deadline-nya masih lama atau tugasnya kayak udah bisa dikerjakan kapanpun gitu? Ya, yang pertama itu apa? Yang tugasnya masih lama. Kan karena masih lama saya itu kayak meremehkan itu loh. Besok bisa. Ternyata pas besoknya itu aku nggak kepikiran kalau ada tugas-tugas lain gitu loh. Jadi aku fokus kayak aku iso kurang 2 hari kurang 3 hari. Jadi kan masih lama, tiba-tiba ternyata dapat info dari mungkin dosen atau asisten dosen itu dapat tugas lagi, nggak entah itu observasi, wawancara, kan sekolah juga kan juga capek, terus nguras waktu sama teman juga. Gimana Mbak Mila? Terus selain karena datanya waktunya juga masih lama gitu, kan sudah tahu nih ada tugas lagi nih selain dari matkul itu aja, biasanya ada tugas lagi. Lalu yang Mas Taufik lakukan gitu, apakah sudah mencoba nggak untuk mengerjakan tugas yang kemarin Mas Taufik sudah tunda itu? Ya awalnya sih ada beberapa yang udah ya, cuma kan lebih fokus ke sesuatu tadi. Dan juga kan ya kan ini kan mulai kan dari semester 5, jadi nggak expect gitu loh, sebelumnya kan masih aman-aman aja kayak gitu. Tiba-tiba pas semester 5 ini langsung tiba-tiba ada observasi ini itu observasi bukan 1 2, ada 3 4 banyak lah pokoknya. Sudah Oke, berarti dari Mas Taufik sendiri selama ini kayak ngentengin tugas juga ya. Jadi karena merasa tugasnya kayaknya bisa dikerjain secepatnya dan nggak tahunya ternyata tiba-tiba ada tugas lain nih dari matkul lain, sehingga hal tersebut membuat Mas Taufik malah keteteran di akhir. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya kepada Mas Taufik? Mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Taufik, kenapa sih Mas Taufik ingin lebih fokus pada skripsinya susah saja daripada ke tugas-tugas yang lain? Sebenarnya kan tugas-tugas yang lain juga merupakan hal yang penting sih. Kalau menurut saya ya mungkin ya penting daripada skripsi selain skripsi. Ya, bagaimana Mas Taufik? Oke. Ya sama-sama penting, cuman dari kan masalah beda-beda ya. Kan juga skripsi itu kan sampai nanti kita lulus, sampai nanti kita yang skripsi itu loh yang benar. Nah itu kan kita kan dari semester ini. Nah jadi aku kepikirannya itu kayak ini harus aku kerjain
sebagus mungkin itu loh, biar apa ya, biar lancar lah sampai nanti. Soalnya kan kalau matkul kan aku pikirnya kan ini kalau habis semester 5 ya udah gitu loh. Tapi kalau susunnya kan sampai akhir nanti kayak gitu. Jadi aku mikirnya ya apa tak lanjutin aja sampai bagusnya. Ya, gimana Mas Zaki? Ya, kurang lebih seperti itu saja. Oke, mungkin berarti kata Mas Taufik sendiri karena Mas Taufik merasa di SIS ini nanti sampai akhir gitu ya, sampai akhir Mas Taufik lulus, sedangkan di sedang matkul lain ini kan cuma di semester 5 aja. Jadi setelah semester 5 Mas Taufik merasa ya udah nggak dipakai aja gitu ya. Terima kasih Mas Taufik. Mungkin dari Mas Iqbal, apakah ada pertanyaan atau Belum ada, Pak. sudah cukup? Sudah kayak Mas Zaki sebenarnya. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya masalah yang sedang Mas Taufik rasakan. Jadi Mas Taufik merasa Mas Taufik mengerjakan tugas itu selalu diulur-ulur gitu. Dan Mas Taufik cuma bisa fokus di skripsi yang sedang Mas Taufik kerjakan. Sedangkan di matkul lain Mas Taufik kadang tidak mengerjakan dan mengulur-ulur karena merasa tugas-tugas lain itu nggak sepenting SUS ini karena jangka waktunya juga lebih panjang di SUS. Seperti itu ya Mas Taufik. Baik Mas Taufik. Mungkin kita akan mengidentifikasi wants-nya dulu ya dari Mas Taufik. Apa sih keinginan Mas Taufik yang mungkin Mas Taufik ingin selesaikan pada pada akhir itu ya pada. Mungkin dari Mas Taufik bisa dikatakan apa sih keinginan yang ingin Mas Taufik selesaikan pada sesi konsultan? Yang saya inginkan ya itu saya bisa yang pertama itu biar saya bisa memanajemen ngerjain tugasnya ini biar nggak telat itu juga. Nah ya itu kayak SUS lancar tapi tugas lain itu juga lancar kayak gitu. Terus sama ini juga sama udah itu aja. Oke, berarti Mas Taufik menginginkan untuk bisa mengatur jadwal nih, di mana SUS nanti bisa dikerjakan, tapi tugas-tugas lain juga bisa dikerjakan juga nggak ketinggalan. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain pada yang ditanyakan mengenai keinginan dari Mas Taufik nih. Mungkin dari yang lain Mas. Nggak ada. Belum ada sih, Pak. Oke, baik, mungkin sudah bagus banget Mas Taufik memiliki keinginan tersendiri ya dalam diri Mas Taufik, sehingga Mas Taufik punya target dan tujuan di dalam hidup Mas Taufik untuk kedepannya seperti apa itu ya Mas Taufik. Oke, dari masalah Mas Taufik yang sudah Mas Taufik ceritakan tadi kan Mas Taufik juga punya keinginan untuk mengatur jadwal tadi dan lain-lain. Lalu apa sih yang udah pernah Mas Taufik lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Yang udah pernah, aku udah pernah ini Pak, udah pernah kayak nyusun jadwal gitu ya. Nyusun jadwal tapi ya itu nggak expect kalau ada tugas-tugas lagi selain itu. Ya itu jadi buat aku itu juga tambah keteteran lagi. Iya, sudah pernah mengatur jadwal yang sebisa mungkin, tapi hal tersebut tidak efektif pada diri Mas Taufik. Ya kurang lebih. Baik Mas Taufik. Dari teman-teman untuk pertanyaan dari Mas Taufik mungkin bisa bertanya mengenai apa yang Mas Taufik lakukan atau apa yang sudah pernah Mas Taufik lakukan. Tanya Silakan. sudah pernah mengatur jadwal, sudah membuat jadwal juga untuk mengerjakan tugas-tugasnya biar bisa tepat, tapi ternyata kurang efektif. Lalu Mas Taufik pernah mencoba hal lain selain mengatur jadwal itu atau meneruskan membuat jadwal terus gitu? Gimana? Pas awal-awal tuh ya teruskan, tapi pas saya mikir kalau udah nggak efektif itu udah saya stop aja. Soalnya ya kan udah jelas-jelas nggak efektif. Nah, makanya itu aku langsung ya wes nggak usah diatur-atur lah. Kayak udah habis asa gitu loh sama upaya aku udah berupaya ini ternyata kok tetap aja nggak efektif. Nah jadinya aku ya terus akhirnya juga ada teman yang nyaranin ke sini ya, makanya aku kesini sama
Sekarang sudah nggak efektifnya menurut Mas Taufik itu karena apa? Ya karena ini ya mungkin ya ini mungkin ya. Aku itu atur jadwalnya tuh kejauhan. Kayak nggak ekspor kalau pas ada jangka waktu pas aku mau kerjaan ini itu ada tugas-tugas lagi gitu. Jadi pas ada sebenarnya ini kemasukan tugas observasi. Berarti sudah pernah membuat jadwal namun tidak berhasil karena Mas Taufik merasa sebenarnya jangka waktu yang Mas Taufik buat saat membuat jadwal itu terlalu panjang. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanya? Berarti selama Mas Taufik mungkin selama Mas Taufik merencanakan namun rencana tersebut tidak berhasil, menurut Mas Taufik ini kan tidak berhasil, lalu setelah rencana tersebut Mas Taufik nggak pakai lagi, berarti Mas Taufik kan tidak mempunyai rencana lagi. Ya, aku udah hopeless, udah nggak tahu mau ngapain. Terus ya udah pokoknya kalau ada tugas ya itu tak undur-undur aja, malah lebih kayak gimana ya, nah, lebih parah dari sebelum aku buat jadwal itu. Kayak sampai pernah ada satu matkul itu aku nggak kerjain tugasnya terlambat. Terus ada juga satu matkul yang terlambatnya terus kok udah lama banget ya udah tak biarin aja wis. Jadi Mas Taufik sudah tahu kalau yang buat jadwal itu setidaknya lebih efisien daripada tidak membuat sama sekali. Iya, tapi karena kan aku menurutku ya itu kan sama-sama kurang efektif ya. Terus daripada aku repot-repot buat kayak gitu ya udahlah nggak usah. Sudah? Oke, baik. Berarti Mas Taufik sudah membuat jadwal dan nggak efektif, dan daripada Mas Taufik merasakan ketidakefektifan tersebut secara terus-menerus, akhirnya Mas Taufik malah memilih menyetop membuat jadwal tersebut ya. Dan padahal dengan menyetop itu Mas Taufik lebih keteteran daripada pas membuat jadwal seperti itu, Mas Taufik. Oke, baik Mas Taufik. Berarti tujuan dari Mas Taufik adalah untuk menyelesaikan masalah yang Mas Taufik selesaikan, yaitu di mana Mas Taufik merasakan Mas Taufik selalu menunda-nunda tugas dan hanya bisa fokus pada satu tugas tadi. Oke, lalu Mas Taufik, untuk saat ini Mas Taufik dalam menyelesaikan masalah yang sedang Mas Taufik rasakan, apa yang sedang Mas Taufik lakukan pada saat ini? Yang saya lakukan buat saya buat masa saya ini Buat menyelesaikan masalah Mas Taufik. nggak ada sih Pak, soalnya kan ya itu tadi sebelumnya udah kayak gitu terus tak stop. Nah itu kan, jadi sampai sekarang saya masih bingung mau apa gimana. Oke, berarti belum ada hal lain lagi yang Mas Taufik yang Mas Taufik lakukan ya buat menyelesaikan masalah Mas Taufik. Baik Mas Taufik. Lalu kemarin itu kira-kira berapa lama sih Mas Taufik membuat jadwal ini, dan sampai Mas Taufik merasa bahwa jadwal tersebut tidak efektif? 1 bulan. Sekitar 1 bulan ya. Baik Mas Taufik. Oke. Lalu Mas Taufik, mungkin dari teman-teman atau dari Mas Taufik sendiri ada nggak sih yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang teman-teman dan Mas Taufik alami? Saya mau tanya dulu sih ke Boleh. Mas Taufik, ada nggak sesuatu hal yang membuat Mas Taufik termotivasi untuk mengerjakan tugas, atau mungkin punya teman atau itu ada nggak itu motivasi? Seperti apa? Yang pertama itu teman. Jadi kalau aku lihat temanku ngerjain ini terus aku kan juga ada tugas ini, nah aku kayak termotivasi kayak aku ya tak ngerti juga lah kayak gitu. Nah kan semisal ngumpul terus kok dia buka laptop ngerjain apa, semisal ngerjain matkul A terus aku ngerjain itu kayak aku tak ngerjain sekalian lah, semisal apa dibingung kan bisa tanya-tanya juga. Dan itu aku juga ikut ngerjain. Jadi kayak teman belajar gitu. Iya. Dan dengan
adanya teman belajar gitu, mengerjakan sama-sama juga. Itu menurut Mas Taufik itu apa tugas-tugasnya bakal diselesaikan juga atau belum terlalu selesai? Pas itu selesai sih. Selesai. Entah kenapa tuh kak selesai kayak kan kalau sendiri kan ya mungkin itu tadi ya kayak masalahku apa tuh namanya kayak gitu. Cuman pas itu ya selesai, tapi kan itu kan nggak sering kayak aku kan juga nggak sering sama temen-temen juga kayak gitu. Sudah? Oke, berarti Mas Taufik merasa lebih bersemangat saat mengerjakan tugasnya bersama teman. Oke, kalau gitu karena sebenarnya Mas Taufik ini udah tahu nih apa sih yang harus Mas Taufik lakukan dengan mengerjakan tugas bersama teman-teman. Jadi mungkin yang harus Mas Taufik lakukan ke depannya adalah mengerjakan tugas bersama teman agar Mas Taufik bisa menyelesaikan tugas-tugas Mas Taufik lebih cepat dan bisa selesai semua gitu, nggak terlalu mengulangi tugas seperti itu ya Mas. Baik. Mungkin kalau Mas Taufik itu mengerjakan tugas bersama teman secara apa ya terus menerus gitu, apakah itu mungkin dilakukan oleh Mas Taufik? Lihat-lihat dulu sih. Lihat-lihat gimana? Semisal kan juga teman kan juga ada kesibukan lain kan. Nah, semisal temanku bisa ya bisa aja. Cuman kan ya teman kan ya bukan tipe orang yang apa ya, yang kayak nganggur gitu loh. Kan banyak kegiatan juga. Entah itu organisasi atau olahraga dan sebagainya. Nah, jadi itu kayak kalau ngumpul itu juga tergantung mood juga sih Pak juga. Entah itu moodku atau mood teman-teman juga kayak gitu. Oke, berarti mungkin masih belum bisa dilakukan gitu ya kalau Mas Taufik. Ya kalau dilakukan bisa, cuman kalau sering-sering ini ya enggak bisa. Oke, berarti mungkin sudah ada beberapa cara yang bisa Mas Taufik lakukan gitu ya, tapi nggak seintensif saat apa ya, maksudnya nggak bisa secara terus menerus mengerjakan tugas bersama teman. Mungkin dari Mas Taufik sendiri ada nggak hal lain yang mungkin bisa Mas Taufik lakukan buat menyemangati diri Mas Taufik sendiri selain teman tadi mengerjakan tugas? Apa ya? Mungkin ini sih kalau aku semisal ini aku buat self reward buat diri sendiri mungkin Pak. Semisal kalau aku semisal ada satu hari itu tugasnya ada 3. Nah kalau 3-3-nya itu selesai, aku bisa beli makanan yang aku suka. Semisal aku kan suka bakso. Nah jadi pas udah selesai itu itu beli bakso jumbo kayak gitu. Berarti memberikan self reward kepada diri Mas Taufik gitu ya kalau bisa mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang Mas Taufik inginkan ya. Baik Mas Taufik. Tadi kan ini berarti perilaku yang Mas Taufik dianggap Mas Taufik nggak berjalan dengan baik, ini berarti perilaku saat Mas Taufik mendapatkan tugas yang banyak. Oke, untuk saat ini berarti kita akan merancang perilaku apa sih yang harusnya Mas Taufik lakukan agar si perilaku menunda-nunda tugas tadi, tugas tadi itu dapat setidaknya menurun gitu Mas Taufik. Oke. Mungkin apa yang bisa Mas Taufik lakukan buat mengurangi itu tadi. mengurangi itu tadi? Ya buat itu sih Pak, kayak sama teman pertama Sama teman sudah ya. sama teman terus ya tadi self reward. Terus apa lagi ya? Belum kepikiran sih Pak, apa lagi sih? Cuman ya itu 2 itu tadi yang masih kepikiran. Oke, berarti dengan melakukan self reward dan juga mengerjakan tugas bersama teman gitu ya. Nah, mungkin Mas Taufik sudah tahu ya apa yang harus Mas Taufik lakukan ke depannya. Jadi Mas Taufik harus lebih banyak yang menghubungi teman buat mengerjakan tugas bersama supaya Mas Taufik nggak terlalu
menunda tugas terlalu lama. Juga Mas Taufik bisa berikan reward yang bisa Mas Taufik yang bisa Mas Taufik berikan kepada diri Mas Taufik saat Mas Taufik bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan target dari Mas Taufik. Ya, Mas Taufik. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya ada kertas yang bisa teman-teman isi. Mungkin bisa diambil terlebih dahulu dan dibaca. Ini dibacakan? Iya, dibacakan. Oke. Jadi nanti teman-teman di rumah di kotak pertama teman-teman bisa mengisi apa sih yang sudah teman-teman lakukan dan sedang teman-teman lakukan dalam menyelesaikan masalah dari teman-teman tersebut. Bisa dipahami ya? Ini berarti yang sudah dilakukan atau yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan saat ini. Oke. Kalau Mas Taufik kan tadi yang sedang dilakukan kan tidak ada, tapi Mas Taufik sudah pernah membuat jadwal sendiri, namun itu Mas Taufik merasa nggak berhasil. Menulis kegiatan gitu. Iya, menulis kegiatan. Oke, untuk yang kedua, kira-kira efektif atau enggak sih upaya tadi dalam diri Mas Taufik? Kalau memang efektif, teman-teman bisa laksanakan, dan tentunya tujuan-tujuan yang teman-teman capai ini harus bisa teman-teman lakukan, nggak cuma karang-karangan aja. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, bisa. Baik. Lalu teman-teman yang lain juga bisa membuat planning dan mungkin berkomitmen atas apa yang sudah teman-teman rencanakan. Misal teman-teman tadi kayak Mas Taufik mau menghubungi teman lebih banyak lagi dan juga memberikan self reward kepada diri Mas Taufik. Mas Taufik setelah mengisi hal tersebut, Mas Taufik bisa berkomitmen atas diri Mas Taufik sendiri bahwa Mas Taufik akan melakukan hal tersebut dan agar tugas-tugas dari Mas Taufik sendiri bisa diselesaikan. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik. Mungkin karena kita sudah menyelesaikan nih masalah yang sedang Mas Taufik alami, dan juga teman-teman juga nantinya mengisi hal yang sama dengan Mas Taufik dengan menyusun planning tersendiri, kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang teman-teman rasakan. Jadi mungkin sesi konseling kita bisa kita akhiri pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita membahas apa aja tadi teman-teman yang kita bahas? Menunda tugas. Teman-teman memiliki masalah menunda tugas semua ya. Dengan tadi yang kita fokuskan masalah dari Mas Taufik ya. Dan teman-teman juga sudah menuliskan juga nantinya menuliskan planning yang akan teman-teman laksanakan ke depannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dialami oleh teman-teman. Boleh. Ini kan sampai nomor 10, Pak. Apakah itu sampai selesai atau nggak harus selesai semua ya, mungkin sedapatnya aja. Jangan 1 atau 2 aja, mungkin 5, biar teman-teman juga punya plan-plan lain nih buat menyelesaikan masalah-masalah yang sedang teman-teman rasakan. Terus ini Pak, buat masalah teman-teman yang lain ini gimana Pak? Ya masuk saya aja. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain bisa kita bahas di minggu depan masalahnya, dan mungkin dari sesi konseling pagi ini kan juga masalahnya sama, mungkin ada yang didapat juga. Oke, mungkin kalau gitu mungkin bisa sharing nih apa aja sih yang teman-teman rasakan dan teman-teman dapatkan pada pagi hari ini setelah sesi konseling. Mungkin dari Mas Taufik terlebih dahulu yang kita fokuskan tadi. Lebih tercerahkan saya ngapa-ngapainnya juga. Terus aku juga sadar kalau di sini tuh masalahnya bukan aku aja yang kayak gitu, cuman teman-teman juga ada masalah kayak gitu. Cuman ya mungkin konteksnya beda, tapi kan intinya sama menuntut tugas kayak gitu. Jadi kayak lebih tahu lah kayak dari sudut teman-teman gimana, dari sudut gimana. Terus juga udah dikasih tahu, udah ditanya juga tadi kalau apa yang udah dilakuin ini kayak mana.
Oke, baik, terima kasih Mas Taufik. Mungkin dari Mas Iqbal sendiri apa sih yang dapat dari sesi konseling pada Kalau pagi hari saya ini? dari saya itu mendapatkan kan berhubung masalah saya hampir sama Pak ya yang dibahas oleh Mas Taufik. Kalau saya itu tadi itu bisa menandai saya itu bisa dikatakan mengerjakan oleh banyak teman. Ternyata seperti kayak Mas Taufik tadi. Jadi saya itu kayak oh iya, jadi saya bisa mengerjakan oleh banyak teman. Ibaratnya dari konseling ini saya mendapatkan solusi dari beberapa dari teman-teman juga. Oke, berarti Mas Iqbal merasa mendapat solusi juga ya, padahal yang tadi yang dibahas masalahnya dari Mas Taufik. Oke, baik, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin bisa masuk ke Mas Zaki sendiri. Apa yang Mas Zaki dapatkan dari sesi konseling pagi? Yang saya dapatkan sendiri dalam proses konseling kali ini mungkin seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, mungkin dengan konseling ini saya mendapatkan pemahaman baru terkait permasalahan yang sedang saya alami dan juga teman-teman yang alami, mungkin kan juga masalahnya kurang lebih selaras begitu ya. Jadi ya mungkin dapat pemahaman baru terkait penyebab dari permasalahan, terus rencana yang kita sudah lakukan dan kita inginkan begitu. Jadi ya mungkin ya kurang lebih dapat pemahaman yang lebih banyak lah. Mas Zaki merasa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dari masalah yang juga teman-teman rasakan, karena masalah dari teman-teman juga seragam gitu ya, sama. Ya, baik, terima kasih Mas Zaki. Mungkin Mbak Mila, bagaimana nih apa yang Mbak Mila rasakan? Kalau dari saya juga kurang lebih sama Bapak, karena saya kan setelah mendengar dari permasalahan Mas Taufik kan kayak kita kurang lebih sama gitu. Permasalahannya mungkin saya ketambahan organisasi juga. Cuma kalau setelah saya tahu berarti mencari teman yang mungkin Sefrekuensi. iya teman frekuensi atau teman belajar yang bisa sama-sama kita mengerjakan bersama mencari tugas, itu menjadi salah satu solusi ataupun cara salah satu cara yang dapat memotivasi kita tuh untuk mengerjakan tugas gitu. Lalu setelah tugas selesai, saya rasa dengan menggunakan self reward ya, setelah selesai mengerjakan tugas itu membuat kita termotivasi terus untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya gitu. Dan self reward kan bukan hanya dalam bentuk kita harus beri hadiah ataupun apapun itu, tapi dengan selama beberapa menit kita mendengarkan lagu dengan happy buat itu kan masa satu self reward yang bisa dilakukan. Jadi menemukan salah satu solusi yang dapat memotivasi saya untuk memperbaiki pola perilaku saya, apa yang suka mengundur-undur tugas. Mbak Mila juga kurang lebih sama ya. Iya, Bapak. Dan solusi yang Mbak Mila katakan tadi juga kurang lebih sama. Di mana Mbak Mila juga lebih nyaman juga saat mengerjakan tugas bersama teman dan juga memberikan self reward kepada diri Mbak Mila sendiri. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah sharing pengalaman pada sesi konseling pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi pada minggu depan di hari yang sama dan di minggu yang sama. Bagaimana? Berarti ini ditunggunya pas itu. Iya, itu nanti kita bahas di minggu depan mengenai apa yang sudah teman-teman kerjakan, apakah rencana-rencana yang teman-teman lakukan nantinya itu sudah realistis dan bisa teman-teman lakukan seperti itu. Ini berarti nggak harus kegiatannya dalam satu hari satu kegiatan itu? Oh tidak, cuma apa yang akan Mbak Mila lakukan ke depan. Oke. Baik, kalau gitu saya tutup sesi konseling pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan satu sama lain dan membagikan pengalaman dari teman-teman masing-masing. Baik, kalau begitu sesi konseling saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama.